Sayuni kerdak sari. Makhluk halus, menurut pengetahuan orang Lombok, Nusa Tenggara Barat, merupakan sesuatu yang sangat diyakini keberadaannya. Di Pulau Seribu Masjid ini, mengartikan makhluk halus atau sesuatu yang terbilang astral, tidak hanya dituduhkan langsung pada hantu, tapi juga arwah gentayangan lainnya, yaitu perwujudan manusia akibat pengaruh ilmu hitam. Seperti halnya julukan Kampung Selak di salah satu dusun di Lombok Timur. Disebut sebagai Kampung Selak, sebutan untuk kampung hantu jadi-jadian, karena sejarah kelamnya yang masih melekat hingga saat ini. Seperti halnya Dusun Kilang, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Konon dikisahkan, penduduk kampung kerap dilibatkan dalam peperangan perebutan wilayah kerajaan, di mana penduduk dusun pada masa itu menekuni ilmu hitam sebagai bekal membela diri melawan musuh. Mereka yang dilibatkan dalam peperangan itu adalah rakyat yang mengabdi pada keturunan kerajaan. Keluarga kerajaan tidak untuk berperang melawan musuh demi menjaga keberlangsungan garis keturunannya. Mereka lebih banyak berperan mengurus pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Itulah mengapa mereka lebih memanfaatkan pengabdian rakyat untuk mengangkatnya sebagai pejuang perang. Pejuang perang tidak hanya dari kalangan pria saja. Seluruh penduduk tanpa terkecuali wanita dan anak-anak juga turut serta mengambil peranan menjadi pejuang perang. Karenanya, ilmu hitam itu dibekali setiap pejuang sebagai perisai diri. Antusias rakyat pejuang menekuni ilmu hitam berlanjut secara turun-menurun. Tak dipungkiri, setiap anak yang lahir dari keturunan para ahli mistis itu telah langsung disempurnakan dengan ilmu hitam. Hingga sering perkembangan zaman, ilmu hitam tersebut pasalnya masih melekat pada penduduk desa. Meski ada atau tidaknya ancaman yang kini mengitari desa tersebut, ilmu hitam itu tetap melekat pada pemiliknya, dan ironisnya berlanjut secara turun-menurun. Pemilik ilmu hitam tidak bisa berpaling dari kebiasaan aneh yang mulai menyelimuti, yakni terkadang berubah menjadi sosok menyeramkan atau biasa disebut selak atau hantu menyeramkan pada malam-malam tertentu. Menurut penuturan Yulia yang mengaku pernah beberapa kali melihat sosok menyeramkan tersebut, makhluk itu biasanya banyak berkeliaran saat hujan pertama setelah musim kemarau. Makhluk-makhluk itu kerap terlihat berkawanan di jalan pada saat senja hingga subuh terbitnya matahari. Ia melihat jelas makhluk itu berkumpul dengan bermacam gaya dan rupa. Namun sejauh ini menurut cerita yang berkembang di masyarakat dusun tersebut, belum pernah ada korban hingga meninggal oleh makhluk jadi-jadian itu. Tokoh masyarakat setempat, lalu Syahbul, juga mengatakan ilmu hitam yang seakan menjadi kutukan itu bagi pemegangnya nyaris tidak bisa untuk dihilangkan. Pasalnya, hanya kematian yang bisa menghentikan kutukannya, di mana keberlangsungan ilmu hitam akan terus mengalir melalui hubungan pernikahan, kemudian kelahiran anak cucu dan seterusnya. Padahal, lanjut Syahbul, prosesi untuk menjadikan selak membutuhkan ritual khusus. Calon selak harus direbahkan telentang, kemudian dilangkai sebanyak 7 kali. Dengan catatan, calon selak selama proses ritualnya tidak boleh mengangkat anggota badannya sedikit pun dari lantai. Proses ritual itu menurut pengetahuan Syahbul sangat menyakitkan bagi sang calon. Seluruh badannya akan terasa sakit sebelum akhirnya sempurna menjadi selak. Seolah pilihannya antara mati atau jadi selak. Kalau dia tidak tahan sakit, bisa saja yang dijadikan selak meninggal dunia saat proses penyempurnaannya, kata Syahbul. Tidak banyak orang yang bisa mengenali tanda-tanda orang penggelut ilmu hitam tersebut sejak pembauran warga pendatang mulai tinggal dan menetap.